Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Muhammad Astuti dari kelompok 4. Di sini saya akan menyajikan mengenai karakteristik umum dan klasifikasi dari Euglenolepita. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Elzan Kurniawan, saya, Fairuz Diafiza, Feni Uktasari, dan Nursanti Yunikasari. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri dari Euglenolepita. Kelas Euglenolepita ini merupakan organisme uniseluler yang memiliki karakteristik seperti tumbuhan sekaligus seperti hewan. Dikatakan seperti tumbuhan karena dia itu memiliki klorofil yang digunakan untuk fotosintesis, dan dikatakan seperti hewan karena dia itu memiliki alat gerak yaitu flagel. 2. Klorofil dari Euglenolepita ini adalah klorofil A, B, beta-karoten, dan beberapa xanthofil, contohnya yaitu astaxanthin. Dan warna dari Euglenolepita ini umumnya tuh hijau karena ada pigmen hijau yaitu klorofil, karoten, dan xanthofil. Nah, Euglenolepita ini juga memiliki pigmen merah yaitu berupa stigma atau eposi, di mana dengan adanya stigma Euglenolepita ini mampu menuju sumber cahaya yang datang. Dan hasil fotosintesis dari Euglenolepita ini yaitu berupa paramilo, di mana tersusun atas polisakarida. Euglenolepita tidak memiliki dinding sel, namun dia itu memiliki pelikel, yaitu sebuah pembungkus tubuh yang kuat dan lentur yang terbuat dari protein. Dan habitat dari Euglenolepita ini dapat diketahui dari alat geraknya yaitu berupa flagel, sehingga Euglenolepita ini dapat hidup di air tawar, air laut, dan juga lumpur. Yang kedua yaitu reproduksi dari Euglenolepita. Ada dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual dapat teman-teman lihat, pertama itu dia akan mengalami pembelahan binar yang dimulai dari pembelahan inti, lalu plasmanya membelah. Pembelahnya itu secara memanjang dan terbentuklah dua sel anakan, di mana setiap sel anakan tersebut memiliki membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Yang kedua itu reproduksi secara seksual, di mana terjadi konjugasi atau penggabungan sel vegetatif, dan ada juga autogami, penggabungan dua inti anakan di dalam sel. Yang ketiga, mengenai struktur Euglenolepita. Dapat teman-teman lihat pada gambar itu, pertama ada stigma atau eposi milik mata, di mana memiliki peran dalam fototaksis. Yang kedua ada fotoreseptor. Bentuknya itu seperti pembengkakan pada bagian dasar flagel, di mana fungsinya itu untuk membedakan daerah terang dan gelap. Selanjutnya ada reservoir, berbentuk seperti kantong dan disebut juga dengan kantong flagel. Fungsinya itu sebagai tempat menyimpan nutrisi dan makanan. Pelikel merupakan daerah sel kompleks yang terdiri atas memblasma, strip protein pendukung, subtending mitotubules, dan tubulur kristenae dari retikulum endoplasma yang membentuk membran plasma dan membentang di sepanjang sel. Selanjutnya ada pirenoid. Dapat teman-teman lihat pada gambarnya itu pirenoid berwarna hijau di dalam kloroplas. Dia itu merupakan pusat fiksasi karbon dioksida di dalam kloroplas. Fungsinya itu sebagai tempat berlangsung fotosintesis. Ada sitosom pada bagian dekat pangkal flagel. Fungsinya itu untuk mengeluarkan lendir dari dalam sel. Selanjutnya ada paramilo. Pada gambar itu yang berwarna orange, disebut juga dengan paramilum, memiliki fungsi untuk cadangan makanan. Selanjutnya ada mitokondria. Pada gambar itu terlihat warna ungu. Mitokondria ini merupakan organel yang tertutup membran yang ditemukan pada kebanyakan sel eukariotik. Fungsinya itu untuk memproduksi energi atau ATP. Selanjutnya ada nukleus. Pada gambar berwarna coklat, di tengahnya itu ada nukleus. Fungsi dari nukleus itu untuk membentuk kromosom. Adapun nukleolus untuk mentranskripsi dan merakit RNA ribosom, dan ikut membelah ketika terjadi pembelahan secara mitosis, namun tidak ikut berperan dalam pembentukan kromosom. Selanjutnya ada vakula kontraktil. Pada gambar itu yang berwarna kuning, merupakan sebuah vakula tunggal
dan terlihat mencolok ketika berkontraksi. Berfungsi untuk mengeluarkan lendir bila kelebihan air dalam sel yang disebut dengan osmosis. Yang terakhir ada flagella. Flagella yang berwarna hitam panjang ini merupakan alat gerak dari euglena. Setelah membahas mengenai karakteristik, selanjutnya yaitu membahas mengenai klasifikasi Euglenophyta. Klasifikasinya terbagi atas 3 ordo. Yang pertama ordo Eutreptiales atau Paranimales, yang kedua itu ordo Euglenales, yang ketiga itu ordo Rhabdomondales. Adapun ciri dari ordo Eutreptiales atau Paranimales, yaitu memiliki 2 flagel panjang yang sama. Teman-teman lihat. Dan euglenoidnya itu sangat aktif membelah. Kloroplasnya tidak menyerupai pita dan sering muncul di laut dan di air payau. Dari ordo Eutreptiales ini terbagi atas 3 genus, ada genus Astasia, genus Paranema, dan genus Hyalopachus. Yang kedua, ordo Euglenales. Ini memiliki satu famili yaitu Euglenaceae yang memiliki 3 genus, genus Euglena, genus Pachus, dan genus Trachyolomonas. Dan terakhir itu ada ordo Rhabdomondales, memiliki ciri di mana selama berenang sepanjang tubuhnya itu bergerak tanpa warna, tidak ada bintik mata, tubuh sel kaku dan tubuhnya silindris, habitatnya di air tawar, memiliki pelekel bergerigi membujur dan terdapat superflagel di puncak. Adapun ordo ini terbagi atas 2 genus, yaitu genus Colacium dan genus Petalomonas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.